Kita sampai di bagian yang terakhir ya, bagian keempat yakni nested JSON ya. Selama ini kita selalu menggunakan data JSON yang strukturnya simple ya, sederhana, oke? Jadi satu dimensi begitu ya. Tapi pada kenyataannya JSON bisa jadi bentuknya tidak sesimpel yang selama ini kita kerjakan ya. Kadang-kadang bentuknya lebih kompleks. Misalkan menggunakan struktur yang nested ya. Yang dimaksud dengan nested artinya dalam suatu objek JSON bisa memiliki anak data, ya children data di dalamnya, ya, yang dihasilkan dari eh, cons- dari query yang melibatkan one to many atau many to many antara table parent dengan table relasinya. Oke, sebagai contoh misalkan ada tabel penjualan begitu ya. Dan biasanya ketika kita query sekaligus beserta detail penjualannya. Jadi ada hubungan one to many yang disertakan dalam JSON string tersebut. Nah, di kasus kita mau mencoba ya untuk mempelajari JSON, nested JSON. Dalam hal ini di tabel movie kita yang punya relasi one to many dengan genre atau genre ya, jenis movie. Nah, di database kalian ada movie genre. Nah, ini saya kasih lihat. Em, di sini ada movie genre, teman-teman ya. Jadi movie genre itu memiliki hubungan many to many, tapi tepatnya ya, many to many dengan genre, antara movie dengan genre ya. Jadi ada genre ID, ada movie ID, genre-nya sendiri ada di tabel genre. Anda bisa lihat ya, ada genre ID, genre name, sedangkan movie ID ya tentu saja diambil dari tabel movie. Nah, oke. Jadi kita mau menampilkan itu semua dalam satu JSON string. Oke, langsung saja ya, kita akan mengoprek sedikit detail movie PHP. Kalian kembali ke Visual Studio Code dan kita balik lagi membuka eh, HTDocs ya. HTDocs dan yang kita buka sekarang adalah yang detail movie, teman ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita melakukan query lagi ya, query di dalam query kita sudah lakukan select movie ID. Nah, untuk setiap movie ID kita mau ambil data genre-nya apa saja. Dan oleh karena itu di bagian ini ya, di bagian result num rows lebih besar dari nol, kita mau lakukan fetch ya. Kita mau nge-fetch untuk mengambil apa namanya data genre dari movie tersebut. Ya, kita mau nge-fetch untuk mengambil data genre. Artinya kita membutuhkan query kedua di sini, teman-teman ya. Select all, sorry, kita harus subquery ini ya, genre name, join dua table maksudnya ya, bukan subquery ya, join dua table, genre name from genre inner join ya. Jadi sudah saya sempat tunjukkan ya. Jadi ada tabel genre, ada tabel genre movie yang merupakan hasil many to many antara tabel genre dengan movie. Ya, kita joinkan ya dengan genre underscore movies. Oke, on genre dot genre ID sama dengan maaf ini ada yang keliru ya. Ini movie genre ya. Balik movies genre, movie genre. Jangan salah ketik teman-teman ya. On ya, on genre ID sama dengan movie genre dot genre ID. Nah, ini semoga gak keliru ya SQL-nya ya. Tapi kalau misalkan nanti kita run dan ada error, kita perbaiki. Oke, nah, oh ya, kelupaan where-nya, teman-teman ya. Where movie ID sama dengan tanda tanya. Oke, jadi saya ingin mencari movie yang eh, berkaitan dengan itu. Oke, di contoh ini tidak menggunakan prepare statement, teman-teman ya.
Ini tanpa prepare statement berarti kita abaikan, lupakan ini. Kita langsung aja pakai dollar ID. Dollar ID itu harusnya diperoleh dari apa namanya? Dari dolar R ini ya, dari dolar R. Jadi teman-teman kita mau ambil ID. Oh maaf, bukan dari dolar dolar R, tapi dari dolar ID yang diperoleh dari pos ID di atas. Oke, movie ID-nya. Nah, teman-teman, movie ID-nya kita masukkan ke sini, beres, lalu kita langsung menjalankan query-nya. Jadi saya copy paste, jangan keliru, ini SQL 2 ya, SQL 2 tidak ada bind param, ya, tinggal di execute. Nah, supaya statementnya nggak kecampur yang di atas, saya ganti namanya menjadi statement to, ya, statement to execute. Nah, ada kemungkinan hasilnya adalah sebuah movie punya banyak genre. Oleh karena itu, kita siapkan sebuah array kosongan. Oke, kemudian hasilnya kita tangkap di stmt 2, kemudian get result. Ya, ya, kemudian kita cek dulu if dollar result 2 mirip yang atas ya, 6 rows harus lebih besar dari 0 ya. Jika memang lebih besar dari 0, kita lakukan fetching ya, fetching data, ngeloop ya, untuk membaca keseluruhan isi data dari result 2. Jadi kita siapkan variabelnya dollar $R2 sama dengan dollar result 2, kemudian kita sorry, kita panggil MySQL fetch, MySQL fetch asok dollar result 2. Oke, jadi kita set fetch asok di sini. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita cemplungin ke array genre yang tadi. Ada satu perintah array push di PHP untuk memasukkan sebuah objek ke dalam array. Kalian tinggal masukkan di parameter pertama nama arraynya, array kosongan ini ya, genres. Lalu keseluruhan objek $R2 kita juga memasukkan ke dalamnya. Jadi setiap kali while-nya jalan, kita memasukkan data genre ke dalamnya. Oke. Nah, kemudian Anda ingat ya, dollar $R ini adalah array yang berisi sebuah movie ya, sebuah data movie. Nah, arraynya punya indeks eh, sesuai nama field ya, nama field di dalam movie tersebut. Nah, kita tambahin satu lagi nama indeksnya atau indeks indeks dari R-nya ini, yakni kita beri nama saja genre yang berisi subarray dari dollar genre. Nah, kalau Anda bingung yang saya maksud, kita akan coba jalankan ini. Kita coba jalankan ini di Postman. Oke. Nanti kita gunakan viewer untuk melihat hasilnya. Oke. Jadi ini saya save dulu, teman-teman. Saya save dulu, lalu saya akan send Postman kembali. Oke. Jadi Anda bisa lihat di sini em, data movie-nya, lalu ada sebuah field baru ini. Nah, field baru yang di luar data tabel movie Anda, yaitu buatan kita, Janras. Dan ini berisi array, ya. Array yang tadinya kosongan, tapi kita isi dengan berbagai macam data. Saya akan copy, lalu saya akan buka JSON viewer. Oke, JSON viewer. Lalu saya coba tampilkan visualisasi JSON-nya. Viewer. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Jadi data movie normal, lalu ada tambahan field genres yang barusan kita buat. Ada 4 genre untuk film Jupiter Ascending. Ya, ini ada adventure, fantasy, action, and science fiction. Ya, ini berupa array dan masing-masing berupa objek. Yang hanya berisi satu informasi yakni genre name ya. Kenapa demikian? Karena kita melakukan selectnya hanya apa? Genre name. Oke. Itu ya, jadi kita sukses membuat sebuah
atau memodifikasi eh, web service kita agar menjadi nested JSON. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana membaca membaca datanya. Nah, sebenarnya cukup sederhana, teman-teman ya. Kita coba balik lagi ke eh, Flutter-nya, oke? Jadi Anda balik ke model. Nah, ingat ya, kita pernah bikin model atau bikin kelas popular movie. Silakan dibuka di dalam folder kelas popular movie. Dari hasil Postman tadi, kita tahu bahwa ada satu tambahan informasi dari popular movie ini, yaitu apa? Yaitu genre, ya, genre. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan, sorry di atas ini ya, tambahkan karena bentuknya array ya, kita pakai list, ya, tanda tanya. Canvas ya, kita buat dia jadi nullable ya, karena defaultnya memang hanya ini saja ya, hanya sorry, maksudnya waktu kita create pop movie, kita kita wajib mengisi ID, title, overview, footage, average, kecuali genre, kita inginkan seperti itu. Jadi genre-nya memang boleh null. Nah, kemudian di konstruktornya bagian ini konstruktornya kita tambahin this.genre ya. Jadi di sini tinggal di koma this.genre. Oke. Lalu em, di bagian pop from JSON maksudnya, di bagian from JSON di ini agak tricky ya. Ini kalian kasih koma di sini, koma. Nah, ini tambahin satu informasi genres titik dua this dot genres. Seperti itu teman-teman ya. Sorry, bukan di JSON ya. JSON tadi namanya genres ya. Kita lihat di JSON viewer ya. JSON ya, genre. Teman-teman, from JSON sekali lagi adalah mengkonvert dari data JSON menjadi objek popular movie, menjadi objek ini. Nah, kalau sudah sekarang em, kita tambahkan di bawah tulisan Jupiter Ascending ini atau di bawah tulisan eh, overview dari kartunya. Jadi kalian balik ke detail pop, detail pop, scroll di bagian widget data, kita punya teks, menampilkan judul movie, kita punya teks di bawah yang lebih kecil, menampilkan overview. Oke, ini saya minimize supaya tidak mengganggu. Nah, di bawahnya ini kalian koma dulu, koma, kemudian kita mau tambahin eh, padding, padding yang baru, teman-teman ya. Paddingnya berisi add insets dot all 10, kemudian ada child text genre, tulisan sederhana saja. Ini untuk menampilkan tulisan di sini ya, teman-teman ya, tulisan di sini. Kemudian eh, dilanjutkan lagi dengan sebuah ini, sorry, ini cons karena tidak ada variabel yang dimasukkan situ, tidak ada yang berubah. Di sini saya bikin padding lagi, ada informasi padding, adds insets, all 10 dan child. Kita pakai aja list view builder, list view dot builder ya untuk bikin listnya dan ini item buildernya nanti aja ya. Item buildernya nanti eh, kita mau tambahkan beberapa hal string string wrap through, kemudian item count. Jumlahnya ada berapa nih ya jumlah genre-nya? Kita bisa peroleh dari informasi genres.length ya. Genre sekali lagi adalah list sehingga kalian bisa ambil length-nya karena ini nullable wajib dikasih apa namanya save null call. Kemudian untuk item buildernya ini saya hapus, saya delete build context, context, koma index. Oke. Ini adalah semacam apa ya, semacam lambda function gitu ya untuk item builder. Jadi untuk dia akan melakukan
looping ya untuk masing-masing isi data di dalam array Chandra. Nah, untuk masing-masing data dalam array Chandra bisa diakses lewat indeksnya dan ngapain kita ya? Kita sederhananya hanya menampilkan teks ya. Kita pakai return teks doang underscore pm eh dot Chandras. Ingat ya, ini array ya, berarti bisa diakses menggunakan notasi array seperti ini dan nullable ya. Seperti ini Anda ingat ya tadi di JSON-nya dia menghasilkan genre underscore name ya, oh, di dalamnya jangan lupa titik koma ini selesai. Nah, ini ya teman-teman ya, string wrap ini bisa dibaca whether the extent of the scroll view should be determined by the contents. If the scroll view does not string wrap, then the scroll will expand to maximum. Ya, kita bikin supaya eh, list view-nya itu hanya sekecil isi isi data yang ada di dalamnya menggunakan string wrap tuh. Oke, kalau sudah, oke, saatnya kita hot reload. Teman-teman ya, kita ups, tutup ya tadi. Saya run ulang. Tunggu sebentar. Oke, kita masukkan Superman, tuh Waga, Padma, login, popular movie, klik salah satu. Oke, nah ini Anda bisa lihat ya, Dawn of the Planet of the Apes memiliki genre drama, action, thriller, dan science fiction ya. Jadi kita sukses membaca nested JSON dan sangat mudah sekali Anda tinggal mengubah isi kelas Popular Movie agar juga mengadopsi eh, many to many dari data tersebut. Itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ada exercise, silakan dikerjakan ya. Jadi selain movie sebenarnya ada tabel lain, tabel cast namanya ya. Tabel cast berisi aktor artis dari film-film tersebut dan ada many to many juga mirip dengan genre antara movie dengan cast ya. Misalkan eh, Robert Downey Jr. memerankan sebagai Tony Stark, Chris Evans sebagai Kapten Amerika. Ya teman-teman, silakan rangkaian eh, tutorial yang sudah saya berikan secara asinkronus ini kalian ikutin, kalian kerjakan dan nanti tentu saja tentu saja akan dikumpulkan dan akan dinilai. Jadi silakan runtut, ikuti dengan baik. Jika kalian punya pertanyaan bisa nanti ditanyakan di grup chat atau pada saat kelas offline. Ya, terima kasih sudah menyimak.